Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang routing, concept, and classification. Next. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama itu ada saya, Muhammad Nur Cipto, dan kemudian ada Sri Lestari, dan juga ada Syam Hafiz. Next. Introducing to routing. Routing adalah konsep dasar dalam jaringan komputer yang melibatkan proses penerusan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan aman. Tujuan perutean adalah untuk menentukan jalur terbaik bagi data untuk melakukan perjalanan melalui jaringan berdasarkan berbagai faktor seperti kemacetan jaringan, keandalan tautan, dan biaya. Dengan membuat keputusan cerdas tentang cara merutekan data, protokol perutuan membantu mengoptimalkan kinerja jaringan dan memastikan komunikasi yang andal. Next. Kemudian ada static routing. Dalam static routing ada perutuan statis yang dimana artinya ialah jenis perutuan di mana administrator jaringan mengonfigurasi tabel perutuan secara manual. Konfigurasinya mudah, tetapi memerlukan pembaruan manual ketika terjadi perubahan jaringan. Di sini ada advantage and disadvantage of static routing. Yang di bagian advantage, yang pertama ada simple configuration, dan yang di bagian disadvantage ada manual update frequent. Kemudian ada yang kedua, yang pertama low overhead, kemudian di disadvantage ada not scalable. Dan ketiga adalah no routing protocol dependencies, dan disadvantage ialah not dynamic. Dan yang keempat ada exchange security, dan yang di disadvantage ada limited flexibility. Dan yang terakhir ada full control over floating, dan di disadvantage ada potential for human error. Next. Kemudian ada dynamic routing. Advantage of dynamic routing. Yang pertama itu ada automatic update, yaitu perutan dinamis memungkinkan tabel peruterian diperbarui secara otomatis berdasarkan perubahan dalam jaringan, memastikan bahwa jalur yang paling efisien selalu digunakan. Yang kedua ada scalability, yaitu di mana protokol peruteran dinamis dirancang untuk menangani jaringan yang besar dan kompleks, sehingga cocok untuk ditingkatkan seiring pertumbuhan jaringan. Dan yang terakhir ada fault tolerance, yaitu protokol perutean dinamis dapat dengan cepat beradaptasi terhadap kegagalan jaringan dengan merutekan ulang lalu lintas di sepanjang jalur alternatif, sehingga meminimalkan waktu henti. Next. Yang selanjutnya ada dynamic routing juga, tetapi ada poin yang kedua yaitu disadvantage of dynamic routing. Yang pertama ada complexity, merupakan protokol perutian dinamis bisa jadi rumit untuk dikonfigurasi dan dikelola, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang kedua ada increased overhead, yaitu protokol perutian dinamis menghasilkan lalu lintas jaringan tambahan untuk bertukar informasi perutean yang dapat meningkatkan overhead jaringan. Yang ketiga ada security risk. Protokol perutean dinamis rentan terhadap serangan seperti keracunan rute atau spoofing rute jika tidak diamankan dengan benar. Yang selanjutnya ada interior gateway protocols. Eh, ada tipe tipe interior gateway protokol. Yang pertama yaitu protokol dan ada protokol dan karakteristiknya. Yang pertama protokol information protocol atau RP merupakan distance vector protocol. Yang kedua ada open shortest path first atau OSPF, yaitu link state protocol support large network dan use cost asymmetric. Kemudian yang ketiga ada intermediate system to intermediate system, yaitu atau ISIS, merupakan link state protocol support like network
use contact use cost as metric. Yang terakhir ada EIGRP, yaitu Hybrid Protocol, support multiple metrics, dan use bandwidth and delay as metrics. Yang selanjutnya ada Exterior Gateway Protocols. Yang pertama ada Border Gateway Protocol atau BGB. BGP. BGP adalah EGP yang paling banyak digunakan dan digunakan untuk bertukar informasi perutuhan antara sistem otonom atau AS yang berbeda. Ini adalah protokol vektor jalur yang memungkinkan pemilihan jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut seperti panjang jalur AS, asal dan preferensi lokal. Yang kedua ada Exterior Gateway Protocol atau EGP. EGP merupakan EGP pertama yang dikembangkan dan kini dianggap usang. Itu digunakan untuk bertukar informasi perutuhan antara sistem otonom yang berbeda. EGP adalah protokol vektor jarak yang mengandalkan jumlah hop sebagai metrik pemilihan jalur. Next. Routing tables. Tabel perutuhan adalah struktur data yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan lalu lintas jaringan. Mereka berisi informasi tentang rute yang tersedia dan metrik terkait. Komponen dan struktur tabel routing sangat penting untuk komunikasi jaringan yang efisien dan efektif. Next. Routing matrix. Tipe dari routing matrix yang pertama ada hop count. Jumlah router yang harus dilalui suatu paket untuk mencapai tujuannya. Jumlah lompatan yang lebih rendah menunjukkan jalur yang lebih pendek dan transmisi yang lebih cepat. Yang kedua ada bandwidth. Kapasitas tautan jaringan untuk mengirimkan data. Bandwidth yang lebih tinggi menunjukkan transmisi yang lebih cepat dan kemacetan yang lebih sedikit. Yang ketiga ada delay. Waktu yang dibutuhkan sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Penundaan yang lebih rendah menunjukkan transmisi yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. Yang terakhir ada reliability, the likelihood of a network link a router being available, high reliability indicators of more stable and dependable paths. Next. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.